Kembalikan wajah para kiai dan para ulama Nusantara. Kembalikan derajat harkat dan martabat para kiai dan para ulama Nusantara. Kulit sapi, ente siap besok 100 juta selaman sama saya. Buat Nabi nih, jangan main-main loh. Pilih, mau yang sapi 7 apa 100 juta? Hah? 100 juta. Fatihah. Katolik. Enggak, baru masuk Islam. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik. Katolik mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad 50 juta. Ente siap besok 100 juta selaman sama saya. Buat Nabi nih, jangan main-main loh. Pilih, mau yang sapi 7 apa 100 juta? Ini benar-benar pemerasan. Hah? 100 juta. Fatihah. Katolik. Enggak, baru masuk Islam. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik. Katolik mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad 50 juta. 50 2. Sampai beliau dalam managibnya bercerita, guruku kata Habib Abu Bakar At-Tos, itu kalau waktu antara maghrib dan isya, Allah berkahi waktunya. Waktu berkah. Bagaimana waktu berkah? Guruku kata Habib Ali, kalau waktu antara maghrib dan isya, beliau baca Yasin berapa kali? 60.000 kali. Bayangkan, kita baca Yasin berapa? Paling 2 kali lah mentok azan isya sudah, atau mungkin sekali lah sama tahlilnya. 60.000 kali baca Yasin baru isya. Waktu yang berkah. Karena kalau bukan beliau baca cepat Yasin, enggak, baca pelan biasa. Ya, kok bisa? Karena waktunya diberikan keberkahan. Orang kalau waktu berkah, waktu sedikit bisa digunakan dengan amal yang banyak. Makanya orang dulu bisa hatam sehari 4 kali, 8 kali Quran, ya begitu. Allah berikan keberkahan dalam waktunya. Itu gurunya Habib Ali tadi, Abu Bakar At-Tos. Bagaimana status ulama? Ya, al-ulama warathatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Dan mereka itu adalah thaqalain, 2 pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kepada umat, yang jika kita berpegang kepada duanya, jangan salah satu ya, dua-duanya nggak sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Sekarang muncul macam-macam. Itu al-ulama warathul anbiya dan habaib warathul anbiya. Loh, ente nggak baca hadis itu thaqalain itu apa itu? Karena itu hati-hati, kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada thaqalain, dan kamu akan sesat pasti. Habib Umar Muhdar ini, ya Allah, kewaliannya sangat hebat. Sampai namanya bisa dibuat mainan. Kenapa bisa dibuat mainan? Kalau kita di Indonesia, anak TK mainnya perusutan, ya kan? Terus kalau anak sini nggak naik ke atas loteng, teriak, ya Umar Muhdar, buk, sakit nggak apa? Berkat manggil nama Umar Muhdar, nggak ada yang bekah, nggak ada yang luka, naik lagi. Ya Umar Muhdar, buk, naik lagi. Perusutannya pakai namanya Umar Muhdar. Dongeng lagi. Coba sini pengikutnya atau muridnya yang mengakui kecintaannya kepada beliau. Coba praktekin, naik ke atas ujung Monas, lalu panggil nama beliau dengan kewaliaannya, lalu lompat dari ujung Monas ke bawah. Bukan meledek, tapi pengen tahu aja sih, masuk rumah sakit atau langsung ke kubur. Hati-hati Bapak Prabowo dalam segala bidang, di istana atau di luar. Dari segi makanan, minuman,
Segalanya harus Bapak Prabowo ini ada orang yang dipercaya. Hati-hati, saya ingatkan, jangan sampai api dalam sekam ini membara. Karena kalau Pak Prabowo ini terjadi sesuatu sampai meninggal dunia, ini fufu apa ini akan jadi presiden. Bahaya, hancur Indonesia ini. Kita tidak berharap dia jadi presiden. Sedangkan dia mengatur dirinya sendiri aja nggak bisa. Sedangkan Syekh Abu Bakar bin Salim beliau katakan dalam ucapannya, nadhiri wa nadhir nadhiri wa nadhir nadhir nadhiri fil jannah. Orang yang ngelihat aku atau ngelihat orang yang pernah melihat aku dan begitu seterusnya, dia bakal masuk surga. Masya Allah. Emang ada wali songo nakut-nakutin ulama? Emang ada wali songo ngelarang-larang takblik akbar? Emang ada wali songo lawan habaib? Wali songo dia habaib, betul? Takbir. Wali songo bela agama, betul? Wali songo sebarkan agama, betul? Wali songo turiah nabi, betul? Wali songo jasanya betul? Besar tidak jasa wali songo? Jadi pasukan wali songo itu harus cinta ulama, betul? Cinta habaib, betul? Takbir. Karena mereka sudah tahu bahwa mereka itu gagal. Jadi keturunan nabi ngegawa-gawa wali songo supaya gagal jadi turunan nabi. Kata mereka wali songo juga sama turunan Baklawi. Padahal dari zaman dulu mereka menghina-hina wali songo, keturunannya tidak ada. Wali songo keturunannya terputus. Tapi sekarang sudah diteliti mereka bukan cucunya Nabi. Mereka katakan wali songo itu keluarga mereka, Baklawi. Rizik Syihab sebelum saya membuat tesis tentang bahwa para kabib itu bukan turunan Nabi, dia ditanya oleh orang tentang Ajmat Khan. Dia jawab, saya bukan ahli nasab. Beberapa aulia wassalihin disuruh masuk surga, dia nggak mau. Dia hampirin neraka. Saya masih punya teman ada di dalam api neraka. Dia bilang, neraka, keluarkan teman-teman saya, orang-orang yang dekat sama saya. Kalau enggak, saya masuk, nggak tanggung kalau padam neraka. Tidak ada ini makam Baklawi di sini. Kenapa sekarang ada? Palsu. Ini bisa ditanyakan. Kalau misalnya kita ikuti metodologi sejarah, makam Sunan Bonang di ring 1. Sunan Bonang di ring satunya dideri-derin oleh Balawi. Itu dari mana zaman Sunan Bonang udah ada Balawi? Kalau ini makam Sunan Bonang, pasti di sekitarnya itu orang yang dimakamkan pada saat yang sama atau setelah Sunan Bonang beberapa waktu. Dan itu abad 15, bos. Baklawi ke sini abad 18, 19. Kenapa sekarang ada makam di situ? Berarti apa tuh? Dan rupanya persatuan atau perjuangan Wali Songo Indonesia Surabaya itu sudah melaporkan ke Cagar Budaya. Kita ini walaupun punya kekuatan, gayanya gaya negarawan, datangnya juga ke dinas Cagar Budaya. Itulah akhlak wong Jawa. Walaupun punya kekuatan tapi tidak menunjukkan kekuatannya. Biarkan musuh memperlihatkan kekuatannya, tapi kita bisa mengukurnya. Kalau mereka macam-macam baru. Berarti memang sengaja ngeju antara ulama dengan habaib, antara NU sama NU. Dan saya orang NU. Soalnya mereka ketika ngeju itu pakai lambang NU. Jadi seakan-akan ini dari PBNU, padahal kami orang PBNU, kami ya Miftah dan kiai yang lain gak senang dengan gerakannya tukang fitnah itu. Paham ya, harap dicatat ini. Sampai ada beberapa ketua cabang yang gawe pengumuman ranting MBC gak oleh ngundang Habib. Ya Allah, teman-teman kontang kami. Dua orang Habib sedang membaca sejarah datuk-datuknya. Mereka kagum tentunya karena datuk-datuknya orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka. Tiba-tiba lewat seorang penggembala kambing. Waktu lihat dua Habib itu asyik membaca kitab, penggembala kambing itu bertanya, kitab apa yang kalian baca? Ini kitab tentang kebesaran datuk-datuk kami yang mulia. Kata penggembala kambing itu, dia angkat tangan, alhamdulillah itu bukan datuk-datukku. Terus dua Habib ini bertanya, kenapa kalau engkau bersyukur? Kata dia, iya, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu bukan datuk-datukku, sebab jika itu datuk-datukku, itu datuk-datuk kalian berada di langit,
kalian sekarang berada di dalam jurang, bedanya terlalu jauh. Sedang datuk-datukku, kakek-kakekku pengembala kambing, kakekku pengembala kambing, ayahku pengembala kambing, aku pengembala kambing. Sedangkan kalian, dulu kakek-kakek kalian orang yang mulia. Nah, kalian di mana sekarang? Jadi dia mengatakan, alhamdulillah, itu bukan, tidak ada beban tanggung jawab itu kan. Jadi ini tamparan untuk kedua Habib itu, dan tamparan untuk siapapun yang mengaku dirinya Habib, bahwa itu bukan untuk dibanggakan, tapi itu beban moral. Hidup di Konoha memang enak, saya bisa cepat kaya. Air yang saya sentuh ini katanya berkah. Kalian itu udah dibodohi. Saya bilang air berkah, sisa saya berkah, kuburan keramat, itu semua bohong. Kalian aja yang mau dibodohi. Saya mau kaya, makan, menipu kalian. Saya celupkan tangan saya ke air, lalu saya katakan sama mukibin, sama orang-orang awam, bahwa bekas celupan tangan saya itu barokah. Kan kurang lebih 5M. Dia dapatkan uang. Ini mengeluarkan lagi 50 nasab. Dengan catatan harga 200 juta satu nasab. Kalau satu nasab 200 juta kali 50 10M. Ya itu gampang nyari uang seperti itu. Ya Allah. Nah, alhamdulillah sih bongkar semua kemarin tuh. Ini sekarang tinggal di Suma Tumpang ini bukan tempat yang bagus, ini tempat neraka ini. Sampai ada yang dari Hadramaut juga datang sana, tapi ya Allah, tak mampu sudah habaib dijual belikan ini macam-macam. Keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir negara tidak boleh tutup mata dengan hal ini. Negara harus bersikap dengan hal ini. Negara harus hadir untuk mengurai persoalan ini. Buat apa kita bersatu kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Pertama-tama saya berharap Bapak dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Amin. Bapak Presiden Republik Indonesia yang saya hormati, tentu saja ini terkait kisruh atau polemik pro dan kontra nasab Habib Ba'alawi. Mengingat bahwa persoalan ini sudah bergulir kurang lebih 2 tahun, sehingga saya berpendapat bahwa negara semestinya hadir untuk mengurai persoalan ini. Satu tuntutan sederhana dari saya terhadap Bapak Presiden adalah mohon untuk supaya negara bisa mengembalikan marwah para kiai dan ulama-ulama Nusantara. Itu tuntutan dari saya, atau kalau saya perlunak itu adalah permohonan dari saya sebagai salah satu anak bangsa Indonesia. Mohon agar negara bisa segera mengembalikan wajah, harkat dan martabat, derajat para kiai dan para ulama Nusantara. Kenapa saya katakan begitu? Karena berkaitan dengan polemik nasab Habib Ba'alawi ini, pernah ada satu statement bahwa kejahatan semacam apapun yang dilakukan oleh seorang penyandang habaib, entah dia melakukan kejahatan, kemaksiatan, makan narkoba, mabuk-mabukan dan lain sebagainya, tetap telapak kakinya itu lebih mulia daripada sorban para kiai dan para ulama. Menurut saya ini adalah satu penghinaan yang sangat keji, satu penghinaan yang sadis sekali. Mengingat bahwa negara ini berdiri tidak lepas dari peran para kiai dan ulama, perjuangan para kiai dan para ulama Nusantara,
Bahkan banyak dari pahlawan-pahlawan nasional kita adalah para kiai dan para ulama. Sehingga menurut saya negara tidak boleh tutup mata dengan persoalan ini. Saya mohon kepada Bapak Presiden agar supaya turun tangan mengurai persoalan ini. Secara pribadi saya agak sedikit kecewa, Bapak Presiden, tanpa mengurangi rasa hormat saya sejujur-jujurnya. Saya secara pribadi itu kecewa dengan pendekatan yang dilakukan oleh seorang utusan khusus Presiden yang bernama Raffi Ahmad mendatangi Habib Rizik. Konon tujuannya meminta petunjuk terkait cara hidup generasi muda bangsa Indonesia. Ini satu hal yang konyol menurut saya. Dan inilah dasar kenapa saya katakan saya kecewa. Karena kemudian muncul persepsi di masyarakat bahwa jangan-jangan ini ada kaitannya dengan polemik pro dan kontra nasab Habib Ba'alawi. Nah, kalau ini ada kaitannya, kesannya itu negara berpihak kepada para penyandang Habib Ba'alawi. Lantas di mana muka daripada para kiai dan para ulama Nusantara? Di mana negara mengingat jasa-jasa daripada para kiai dan para ulama Nusantara? Lalu kalau sekiranya Mas Raffi Ahmad yang menjabat sebagai utusan khusus Presiden ini mendatangi Habib Rizik sebagai representasi negara, bukankah ini menunjukkan kesan yang sangat jelas adanya keberpihakan negara terhadap para penyandang Habib Ba'alawi ini? Lantas di mana muka daripada para kiai kita? Di mana muka dari para ulama Nusantara? Nah, ini pokok persoalannya menurut saya, sehingga saya secara pribadi Kristianto Yunoni sebagai rakyat Indonesia, sebagai anak bangsa, memohon kepada Bapak Presiden agar ini segera disikapi dengan tegas, sebagaimana background Bapak sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia. Tidak bisa kita ragukan nasionalisme seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan, di mana nasionalisme Bapak Presiden kita yang backgroundnya adalah seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia. Jadi Bapak Presiden yang saya hormati, saya mohon sekali lagi agar negara hadir dalam mengurai polemik ini. Saya pikir negara juga tidak boleh tutup mata, ya, karena fenomena ini sudah sangat keruh. Saya katakan sangat keruh karena negara terkesan membiarkan, mendiamkan, mengabaikan ajaran-ajaran yang lucu, ajaran-ajaran yang berbasis halusinasi yang disebarluaskan, yang sumbernya adalah para penyandang Habib Ba'alawi ini. Dan kemudian juga ada hembusan indikasi transaksi jual beli nasab habaib. Saya pikir negara tidak boleh tutup mata dengan hal ini. Negara harus bersikap dengan hal ini. Negara harus hadir untuk mengurai persoalan ini. Karena bagaimanapun juga ini jelas menyinggung sendi-sendi pertahanan bangsa. Kalau bicara tentang negara, yes, tidak bisa kita ragukan eksistensi daripada TNI Polri kita dalam menjaga kedaulatan negara. Tapi bicara tentang bangsa, bicara tentang nilai-nilai
adab, adat, sejarah, tradisi, budaya. Tentu saja sangat-sangat membutuhkan peran serta dari segala elemen bangsa, terutama para kiai dan para ulama. Nah, sehingga ketika para kiai dan para ulama Nusantara mulai terpojok, mulai tersingkir, bahkan tak tanggung-tanggung, direndahkan harkat martabatnya, diinjak-injak harkat martabatnya dengan mengatakan sorbannya, ini kan sebentuk kiasan. Sorban ini berbicara tentang kepala para kiai, kepala para ulama. Sorbannya dikatakan itu lebih rendah daripada telapak kaki para penyandang habaib Ba'alawi. Ini satu penghinaan yang sangat sadis, Bapak Presiden. Ini satu penghinaan yang sangat keji, Bapak Presiden. Dan kenapa negara terkesan tutup mata dengan ini? Kenapa negara terkesan mengabaikan ini, mendiamkan ini? Bahkan utusan khusus Presiden mendatangi salah seorang penyandang habaib yang juga berasal dari klan Ba'alawi, yaitu Habib Rizik. Kenapa? Lalu siapa yang akan mengembalikan muka daripada para kiai dan para ulama Nusantara? Lalu siapa yang akan meninggikan derajat, harkat dan martabat para kiai dan para ulama Nusantara? Sehingga sekali lagi, saya Kristianto Yen Oni sebagai rakyat, sebagai salah satu anak bangsa, datang di hadapan Bapak Presiden melalui video ini memohon kepada Bapak untuk segera negara hadir, mengurai persoalan ini, kembalikan wajah para kiai dan para ulama Nusantara, kembalikan derajat, harkat dan martabat para kiai dan para ulama Nusantara. Saya kira sekian permohonan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto. Semoga ini didengar dan segera disikapi dengan tegas dan bijaksana. Tunjukkan kepada kami bahwa Bapak Prabowo Subianto merupakan seorang nasionalis sejati, jiwanya merah putih, yang akan berani pasang badan demi harkat dan martabat bangsa, akan berani pasang badan untuk meninggikan derajat, harkat dan martabat para kiai dan para ulama Nusantara yang juga punya peran dalam memerdekakan dan menjaga bangsa Indonesia, punya peran, punya jasa dalam tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya kira demikian. Saya Kristianto Yen Oni. Semoga ini sampai ke telinga Bapak Presiden, didengar dan disikapi secara bijaksana dan tegas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om santi santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam NKRI.